Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul. Dalam hadis disebutkan berkumpul di rumah Allah, di masjid. Tapi majelis ilmu kita juga majelis ilmu yang tidak ada lagha, kata-kata sia-sia, dusta di dalamnya. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitab Allah. Yang dikaji adalah ayat-ayat kitab-kitab suci. Yang dikaji adalah surah-surah yang diturunkan kepada Rasul. Rahmat kasih sayang Allah. Haffat bihimul malaika, dikelilingi oleh para malaikat. Dan yang paling diinginkan setiap orang beriman menuntut ilmu adalah wa dzakarahumullahu fiman indah. Dibanggakan Allah Ta'ala majelis-majelis ilmu itu kepada para malaikat. Mudah-mudahan majelis ilmu kita termasuk yang dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Ada hal yang ingin ditanyakan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umat Islam mewajibkan menuntut ilmu untuk laki-laki dan perempuan. Bagaimanakah Islam menyikapi ilmu? Sekian. Bagaimana Islam menyikapi ilmu itu? Menyikapi ilmu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satunya ceramah Nabi, khutbah yang tidak ada sahabat bertanya, hanya satu arah, itu pun pendek singkat, khutbah Jumat. Lain daripada itu bertanya. Bahkan bertanya menuntut ilmu ini disuruh. Fas'alu ahla dzikri, tanya kepada para ulama, in kuntum la ta'lamun, kalau tidak tahu. Disuruh untuk berguru, belajar. Man salaka tariqan, siapa yang berjalan melalui suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, tujuannya tidak lain, tidak bukan hanya untuk mencari ilmu. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka dengan jalan itu dimudahkan Allah Ta'ala perjalanan dia menuju surga. Karena surga dicapai dengan amal, dicapai dengan rahmat. Amal dan rahmat Allah tidak akan turun kalau amal tidak benar. Amal baru benar kalau dengan ilmu. Maka usaha mencapai ilmu itu pun menjadi jalan yang mudah menuju surga. Mudah-mudahan keikhlasan, baik yang langsung maupun pemirsa di rumah, kita sedang merubah tontonan menjadi tuntunan. Nah, ini dengan memanfaatkan komunikasi multimedia, televisi yang berkembang saat ini. Sehingga tidak larut dalam kemajuan zaman, tapi justru kemajuan zaman itu menjadi pelayan-pelayan ilmu. Ini yang sedang kita hadapi saat ini. Maka Islam adalah agama yang amat sangat memuliakan ilmu. Adapun ayat yang terkait dengan ini jelas bisa kita lihat di dalam Al-Quran. Tetap memohon perlindungan Allah dengan mengucapkan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil adalah orang yang beriman, orang yang percaya kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada hari kiamat, kepada takdir baik dan buruk. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, hai orang yang percaya. Idza qila lakum, kalau dikatakan kepada kamu, tafassahu fil majalis. Tafassahu fil majalis. Berlapang-lapanglah di majelis. Fafsahu. Yafsahillahu lakum. Ayat ini mungkin bagi sebagian tempat tidak relevan lagi di zaman sekarang. Wahai jamaah, berlapang-lapanglah kamu. Ustadz, ayat ini tidak relevan di masjid kami. Kenapa? Karena memang nggak ada jamaahnya. Artinya jamaah itu penuh, membludak.
Sampai tak ada tempat. Maka berlapanglah, kasihlah seat. Ini kan masih kosong, lapangkan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang masih ada di luar masjid, silakan masuk, berlapanglah. Siapa yang memberikan kelapangan, maka Allah memudahkan. Siapa yang memberikan kelapangan, maka Allah memberikan kelapangan. Siapa yang memberikan kelapangan, maka Allah menurunkan rahmat. Idza qila lakum tafassahu, berlapang fil majalis, di majelis-majelis, fafsahu, maka berikanlah kelapangan. Apa balasan Allah? Yafsahillahu lakum, maka Allah memberikan kelapangan urusan dunia, Allah memberikan kelapangan urusan akhirat. Menunjukkan begitu semangatnya dulu jamaah menuntut ilmu. Datang ke majelis-majelis Rasulullah SAW. Bahkan para perempuan datang menghadap Aisyah. Menghadap Nabi mereka segan. Wahai Sayyidatuna Ummul Mukminin, ibunya orang beriman Aisyah radhiyallahu anha, tolong sampaikan ke Nabi Muhammad SAW, kami malu kalau mau bertanya. Pertanyaan itu menyinggung masalah khusus perempuan, ada laki-laki. Sudikah Rasulullah baginda membuatkan satu majelis khusus untuk kami? Dibuatkanlah majelis khusus untuk majelis perempuan. Jadi cerita tentang majelis perempuan ini bukan cuma ada sekarang. Majelis emak-emak, majelis pengajian ibu-ibu, majelis dharma wanita, majelis kantor. Tapi sudah ada sejak zaman Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu yang sekarang ini adalah kelanjutannya. Cuman bedanya ya dulu tidak pakai seragam. Sekarang sudah mulai seragam. Cuman kalau ngaji ya ngaji aja. Jangan untuk menunjukkan tas kulit di depan. Artinya apa? Begitulah semangatnya menuntut ilmu. Wa idza qilan syuzu. Kalau diperintahkan kamu untuk berdiri, fanshuzu. Wa idza qilan syuzu. Fanshuzu. Dua perintah. Wa idza qila lam tafassahu fafsahu. Wa idza qilan syuzu fanshuzu. Disuruh longgarkan, lapangkan. Disuruh berdiri, berdiri. Kelanjutannya kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Yarfa', Allah mengangkat. Allah mengangkat. Siapa yang diangkat Allah? Amanu. Pertama orang yang beriman. Dia seperti piramid. Banyak manusia, banyak. Di atas manusia yang banyak ini siapa? Orang yang beriman. Di atas orang yang beriman itu siapa? Orang beriman dan berilmu. Semakin tinggi derajat, semakin berat ujian dan cobaan. Siapa yang diangkat Allah derajat paling tertinggi? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Sebagian dari kamu. Tidak semuanya. Hanya yang mampu berjihad saja. Siapa syarat kedua yang diangkat itu? Walladzina utul ilma. Ilmu. Iman, ilmu. 1, 2. Berapa diangkat? Darajat. Darajat artinya tangga. Darajatun, tangga. Darajat, anak-anak tangga. Berapa anak tangga? Allah tidak kasih tahu. Kamu diangkat 10 derajat anak tangga. Ah, cuma 10 nggak maulah Pak Ustadz. Unlimited. Kapan baru kita lihat? Nanti di surga. Kenapa Allah tidak kasih tahu sekarang? Surprise. A'dadtu li'ibadiyas salihin. Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh. Mala a'yunun ra'at. Anak tangga yang belum pernah dilihat. Wala udhunun sami'at. Anak tangga yang belum pernah didengar telinga. Wala khatara ala qalbi bashar. Anak tangga yang belum pernah terlintas di hati manusia. Oleh sebab itu maka anak tangganya seperti eskalator, berarti bukan. Seperti lift, berarti bukan. Seperti cahaya, berarti bukan. Nanti akan ada kejutan. Dan kita berharap itu yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman dan ilmu. Mana raja-raja yang hebat dengan baju kebesarannya, lapuk. Mana penguasa yang hebat dengan istana-istananya, roboh, hancur, berkeping. Tapi yang kekal abadi mana? Ilmu. Adakah yang tahu di mana rumah Imam Syafi'i, baju Imam Syafi'i, kendaraan Imam Syafi'i? Tak ada. Dari mana kita tahu Imam Syafi'i? Dari kitab dari kitab Ar-Risalah. Yang lebih tua daripada itu, Imam Malik bin Anas. Pergi kita ke kota Madinah.
Yang ada makamnya. Itu pun kita tidak tahu persis sebagian. Mana makam Imam Malik? Tuh di samping Masjid Nabawi, menghadap ke arah kiblat sebelah kiri Masjid Nabawi, makam Baqi. Persisnya di mana? Karena tidak lagi ada bangunan, hanya tinggal batu nisan saja. Dari mana orang tahu Imam Malik bin Anas meninggal 179 Hijrah? Dari kitab Al-Muwatta. Ilmu. Lagi-lagi kalau orang ingin panjang umur, berkecimpunglah dengan ilmu. Makanya Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti begitu sampai umur 40 tahun, dia tinggalkan majelis fatwa, dia tinggalkan keduniawian, siapa yang membebaskan Palestina? Apa itu Al-Ghazali? Imam Al-Ghazali hanya cerita masalah hati, masalah hasad, masalah dengki, masalah penyakit-penyakit jiwa. Dia tidak mengerahkan pasukan untuk membebaskan Palestina. Apa yang sudah dilakukan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali meninggal 505 Hijrah. Orang lupa yang membebaskan Palestina itu siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi punya spirit semangat luar biasa membangkitkan Palestina. Dari mana semangat itu datang? Dari membaca kitab. Kitab siapa? Kitab Ihya Ulumuddin. Siapa menulisnya? Al-Ghazali. Ulama menulis kitab. Dibaca oleh para anak-anak muda. Bangkit semangatnya. Inilah yang akan menyelamatkan umat. Menyelamatkan bangsa. Mengeluarkan dari min zulumatil jahli ila nuril ma'rifah. Dari gelapnya kejahilan kepada cahaya ilmu pengetahuan. Tapi keahlian saya bukan ilmu hadis Pak Ustadz, bukan ilmu tafsir Pak Ustadz. Apa keahlianmu? Ilmu komputer. Dengan ilmu komputermu itu akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Buat program. Dulu orang kalau mau mencari hadis di 9 kitab, buka Sahih Bukhari, buka Sahih Muslim, buka Sunan Abi Daud, buka Sunan Tirmidzi, buka Sunan Nasai, buka Sunan Ibnu Majah, buka Sunan Ad-Darimi, buka Muwatta Malik, buka Musnad Ahmad bin Hambal. 9 kitab dibuka, hadisnya nggak ketemu. Sekarang tulis saja. Tinggal cari saja. Yang tidak menyaksikan hari ini, tinggal dia cari saja di YouTube. Dia tulis TV One, enter. Maka dengan itu dia sudah memudahkan jalan dengan ilmu pengetahuannya. Maka apapun bidang yang engkau geluti, visi, misi, target akhir dari ilmu itu adalah bagaimana mendekatkan diri kepada Allah dan bagaimana mendekatkan umat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau menjadi orang terkenal, bukanlah Allah menyuruh engkau mengenalkan dirimu, tapi bagaimana engkau mengenalkan Allah kepada umat. Kalau engkau punya ilmu, bukan dengan ilmu itu engkau memperoleh materi dunia, tapi dengan ilmu itu engkau mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesaikah masalah? Belum. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Ketika sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah kita nanti akan melihat Allah pada hari kiamat? Sebenarnya kalau mau jawab Nabi simpel saja, singkat saja kalau mau jawab. Bisa, tidak bisa. Tapi Nabi tidak mau begitu. Nabi ingin umat ini menjawab sendiri dengan ilmu. Lalu Nabi balik bertanya, ya Rasulullah, ya, apakah kita nanti di akhirat akan melihat Allah?
Apa kata Nabi SAW? Atarawnal qamara, atarawnal badra. Apakah kamu melihat bulan ketika akal dipakai? Unik bin anehnya, mereka yang memproduksi alat-alat ini justru mengantisipasi anak-anak mereka untuk tidak menggunakan gadget, bahkan mungkin produsen narkoba itu pun tidak menggunakan narkoba. Lalu siapa yang dirusak, maka ilmu pengetahuan akan berkembang ketika akal digunakan. Tapi dalam Islam orang menggunakan akal tidak boleh semaunya saja. Iqra, bacalah. Mau baca Quran, silakan baca. Mau baca hadis, silakan baca. Mau baca kitab pemikiran filsafat, silakan. Tapi jelas ada koridornya. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca atas nama Allah. Ada batasan, yang halal, yang haram, yang boleh, tidak boleh. La ta'tadu, jangan lampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tak suka pada orang yang melampaui batas. Oleh sebab itu, para pemuda, para pejuang masa depan Islam, langkahkan kakimu sejauh mata memandang, gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Tapi ingat, kau akan kembali memajukan bangsa, menegakkan agama Allah, sehingga ketika mati, yang paling bahagia adalah guru-gurumu, orang tuamu, ketika itu melihat kehebatan Islam. Dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan. Palestina yang sedang bergejolak. Dari sejak kita kecil sampai hari ini, sinetron yang tidak pernah berhenti putus adalah konflik Palestina. Dalam setiap berita, setiap malam. Saya kecil melihat bagaimana Yasser Arafat. Berakhir masa itu sampai hari ini. Tidak selesai. Apa yang akan menyelesaikan ini? Syekh Ismail Raji Al-Faruqi, orang Palestina yang merantau, bahkan menjadi dosen di Temple University, Amerika, Connecticut. Apa kata beliau? Islam akan bangkit dengan ilmu pengetahuan. Maka muncullah ide untuk mendirikan Islamic International University di negeri-negeri Islam, sehingga anak-anak umat Islam terlepas dari kebodohan. Muncullah para dokter-dokter Muslim yang memperjuangkan dengan ilmu kedokteran. Muncul para saintis Muslim. Pintu menuju masa depan. Orang Barat akan respon menerima Islam ketika kita bisa menjelaskannya dengan ilmu pengetahuan. Alangkah indahnya ketika ada dokter muslimah menjelaskan tentang keutamaan wudhu, keutamaan bagaimana orang menyusukan anak ketika berwudhu, keutamaan ketika hamil membaca Quran hatinya tenang, bukan dijelaskan oleh Ustadz Abdul Somad yang laki-laki, tapi oleh seorang perempuan yang satu sisi hebat hadis Quran di kepalanya, tapi dia juga seorang dokter muslimah. Menyatukan antara dua yang berbeda, Islam dan sains, akan melahirkan satu warna kemajuan Islam di masa akan datang. Terbuktilah, terwujudlah apa yang dikatakan Allah. Yarfa, akan naik derajatnya. Siapa itu? Amanu, beriman, utul ilma, dan berilmu. Sekarang ada orang berilmu tapi tidak beriman. Ada orang beriman tapi tidak berilmu. Kita memimpikan ada orang beriman dan orang berilmu. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ada hal yang ingin ditanyakan terkait ini? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, dalam menuntut ilmu kan ada penghalang atau hambatannya tuh. Nah, bagaimana cara kita menghindari hal tersebut saat menuntut ilmu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau menuntut ilmu.
Tapi ada kendala hambatan. Pertama pelajari dulu apa kendalanya, apa hambatannya. Oh, masalah ekonomi. Masalah ekonomi bisa diselesaikan. Solusi dalam Islam masalah ekonomi anak-anak yang tidak mampu, apa solusinya? Ada untuk mereka bagian dari 8 asnaf. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah. Satu asnaf. Maka penuntut ilmu. Oleh sebab itu, kenapa mahasiswa Malaysia beramai-ramai berbondong-bondong ke Mesir? Dari mana biayanya? Zakat kerajaan. Diperuntukkan untuk penuntut ilmu. Majukan zakat, wakaf, infak, sedekah. Apa kendalanya? Izin dari orang tua. Saya dapat beasiswa ke luar negeri, Ustaz, tapi ibu tidak mengizinkan. Kau adalah mata, anak semata wayang, buah hati, belayan jiwa, intan payung. Oh, cari orang lain, ustadznya, gurunya, tokoh masyarakat untuk memahamkan. Kalau engkau sayang pada anakmu, bukan engkau ikat kakinya di tiang rumah, tapi engkau lepaskan dia sejauh mata mandang. Maka amal akan mengalir menjadi tetesan air di tengah makammu saat engkau mati menghadap Allah SWT. Memberikan gambaran yang baru kepada dia tentang ada satu amal yang tidak putus. Iza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a putus. Tapi ada yang tidak putus. Apa dia? Waladun salihun. Anak yang saleh. Apa kendalanya? Kendala saya, Pak Ustadz, saya selalu lupa. Susah untuk mengingat. Terutama masalah hutang nih, lupa terus. Maka pergilah ke dokter, apa makanan kira-kira yang menguatkan ingatan. Tanya ke Ustadz apa kira-kira zikir. Seringkali ketika kita dengar ada ulama, ketika sulit menyebut nama, ada itu dalam kitab, Allahumma shalli ala sayyidina. Oh, ternyata banyak-banyak bersolawat menguatkan ingatan. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi, aku melapor kepada Imam Waqi' tentang hafalanku yang kacau, error. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, dia ingatkan kepadaku untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Li'annal ilma nurun, karena ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yuhda lil 'asi, dan cahaya Allah tak akan diberikan kepada orang melakukan perbuatan maksiat. Identifikasi penting, obat penting, tapi identifikasi penyakit jauh lebih penting. Karena ketika obat salah berikan, dia berubah menjadi racun, orang bukan sehat malah mati. Alhamdulillah Pak Ustadz, selesai masalah dengan kematian dia. Maka lagi-lagi ilmu. Mudah-mudahan masa depan Islam akan bangkit dengan ilmu, insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. InsyaAllah kita bertemu di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.